Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas biografi Sapardi Djoko Darmono. Simak terus videonya. Sapardi Djoko Damono terkenal sebagai penyair. Di samping itu, Sapardi juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Sapardi Djoko Damono lahir sebagai anak pertama pasangan Satyoko dan Saparian, di Solo, Jawa Tengah, tanggal 20 Maret tahun 1940. Dia berasal dari Solo, tepatnya Ngadijayan. Berdasarkan kalender Jawa, ia lahir di bulan Sapar. Hal itu menyebabkan orang tuanya memberinya nama Sapardi. Menurut kepercayaan orang Jawa, orang yang lahir di bulan Sapar kelak akan menjadi sosok yang pemberani dan teguh dalam keyakinan. Sapardi Djoko Damono atau sering dipanggil SDD terkenal karena puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Sapardi menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Kasatriyan, sebuah sekolah dasar yang khusus diperuntukkan bagi laki-laki dari kerabat keraton. Lulus dari SD, Sapardi meneruskan pendidikan ke SMP 2 di daerah Mangkunegaran dan lulus pada tahun 1955. Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMA 2 di Margoyudan dan lulus pada tahun 1958. Setelah lulus SMA, Sapardi melanjutkan pendidikan di jurusan Sastra Barat, sekarang Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada UGM. Selanjutnya ia menempuh pendidikannya ke Universitas Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat tahun 1970 sampai tahun 1971, dan memeper oleh gelar doktornya di Universitas Indonesia tahun 1989. Kemampuannya di bidang seni cukup bagus, mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, melukis dan sastrawan. Dan hanya bidang sastralah yang paling menonjol dimilikinya. Awal mula menulis Sapardi dimulai waktu masih di bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang ketika dia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Ia sangat menyukai karya-karya sastra dari beberapa pengarang nasional maupun luar seperti W.S. Rendra, Karl May, William Saroyan, dan T.S. Eliot. Untuk ukuran anak SMA, buku drama puisi karya T.S. Eliot memang tak gampang untuk dicerna. Sapardi sendiri pun mengakui kalau ia hanya mampu memahaminya 25% saja. Ada suatu rumor mengatakan bahwa Sapardi yang seorang Muslim pernah bersekolah di sekolah dasar Katolik. Hal itu didasari dengan salah satu karya terjemahan Sapardi, Murder in Cathedral karangan T.S. Eliot yang sangat bernuansa Kristiani. Menurut Sapardi, dugaan bahwa dirinya pernah bersekolah di sekolah Katolik mungkin didasari dari kumpulan puisi dari buku Dukamu Abadi yang banyak mengandung imaji-imaji yang menimbulkan asosiasi kekristenan. Ia pernah belajar melukis dengan seorang sahabatnya, Jeihan. Persahabatan dengan Jeihan membuka jalan terciptanya patung Sapardi telanjang yang secara khusus diciptakan sang pelukis untuk pameran lukisan Jeihan di Jakarta pada tanggal 29 Juli tahun 2005. Dalam dunia teater, Sapardi pernah menjadi sutradara menggarap sebuah pentas drama petang di Taman Karya Iwan Simatupang. Ia juga pernah berperan sebagai lakon ketika tergabung dengan teater Rendra pimpinan W.S. Rendra. Setelah lulus kuliah, 1964, pria yang mendirikan Yayasan Lontar sempat menjadi pengajar pada Fakultas Keguguran Sastra dan Seni IKIP Malang di Madiun sampai 1968. Pada 1973, setelah sempat bekerja di Semarang, ia pindah ke Jakarta untuk menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah Sastra Horizon. Sejak 1974 ia mengajar di Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Sapardi ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Sastra UI periode tahun 1995 sampai tahun 1999 setelah sebelumnya diangkat sebagai guru besar. Pada masa tersebut, Sapardi juga menjadi redaktur majalah Horizon, basis kalam pembinaan bahasa Indonesia, majalah ilmu-ilmu sastra Indonesia, dan country editor majalah Tenggara di Kuala Lumpur. Selepas purna tugas sebagai dosen di UI pada tahun 2005, Sapardi masih mengajar di Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta sambil tetap menulis fiksi maupun non-fiksi. Puisi-puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya, seperti Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, dan Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari. Puisi-puisinya juga pernah dibuatkan musikalisasi oleh mantan-mantan mahasiswanya di FIB UI. Penghargaan yang ia dapatkan adalah Cultural Award dari Australia, 1978.
Penghargaan yang Is dapat diantaranya Anugerah Puisi Putra dari Malaysia, 1983, Sea Right Award dari Thailand, 1986, Anugerah Seni dari Pemerintah Indonesia, 1990, Mataram Award, 1985, Kalyana Kretia, 1996, dari Menristek RI Penghargaan Ahmad Bakri, 2003. Sapardi Djoko Damono menikah dengan Wardiningsih. Dari perkawinan itu mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang perempuan Rasti Sunyandani dan seorang laki-laki Rizky Henrico. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 Juli tahun 2020 di Rumah Sakit EKBSD, Tangerang Selatan, setelah sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh. Ia meninggal pukul 9.17. Sejak Sabtu sehari sebelumnya, ia mengalami pendarahan hebat. Hingga hari Minggu pada pukul 8 ia masih dapat berkomunikasi. Setelah intervensi pada paru-parunya guna mengeluarkan dahak, ia tak memberi respon hingga dinyatakan terminal pada pukul 9.17. Sekilas biografi tentang Sapardi Djoko Damono. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berlanjut memberikan informasi.